Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Yulia. Saya akan membawa kisah saya yang kedua ya, yang pernah saya alami nih. Ini cukup menegangkan juga ya. Soalnya ini saya benar-benar nyata nih dinampakkan langsung. Itu kejadiannya sekitar bulan 3 masih tahun 2024 ini ya. Itu saya pindah ke Sorek di Kampung Baru. Saya menempati rumah yang udah lumayan lama sih kosong. Karena di situ takut orang kontrak. Kenapa ya? Karena arah jalan rumah itu tuh ada kita lewati kuburan gitu kan. Jadi ya terbilang juga sih angker ya. Karena kebanyakan rumah di sekitar saya itu masih banyak yang kosong, yang terbengkalai gitu. Aku itu pindah karena suami aku kerja di situ. Dia tuh seorang driver. Dia tugasnya di situ, makanya aku ikut dia ke Sorek gitu. Jadi aku pun pindah ke rumah itu. Pada malam pertama saya tinggal di rumah itu, ya biasa aja sih ya, nggak ada masalah gitu kan, aman-aman aja. Tapi di malam-malam selanjutnya itu mulailah ada sesuatu yang begitu aneh, ganjil bagi saya. Karena suami saya seorang driver kan, jadi saya sering ditinggal-tinggal ya guys. Suami saya itu manda, kadang seminggu sekali baru pulang. Jadi saya sama anak saya yang nomor 1 di rumah, kayak berdua gitu. Pada waktu itu saya sedang posisi hamil 5 bulan ya. Jadi malam di saat suami saya nggak ada di rumah itu, sekitar pukul 12 malam saya terbangun. Saya ini kan tidak berani tidur di kamar kalau nggak ada suami. Saya sama anak saya tidur di ruang tengah. Jadi pas pukul 12 itu saya terbangun, tiba-tiba terasa rumah saya itu kayak ada yang melempar pasir gitu. Disiram pasir guys. Itu saya mulai bertanya-tanya kan, malam-malam jam segini siapa yang orang iseng lempar-lempar pasir di rumah saya kan gitu kan. Sementara tetangga saya yang sebelah ini kondisinya itu nggak ada orang, karena itu yang ngontrak tuh sales Hakasima. Jadi dia tuh jarang di rumah karena yang ngontrak di situ tuh bagian pengutip. Sekali-sekali aja orang itu pulang ke rumah kan gitu. Jadi kebanyakan rumah itu kosong. Ya kontan lah ya kan, sontak aja bulu kuduku berdiri kayak gitu mendengar ya kayak lempar-lemparan pasir di atas genteng gitu ya. Sontak aja awak takut kan, bulu kuduk saya tuh langsung berdiri gitu. Dan anak saya yang pertama ini menangis tiba-tiba. Saya tanya, kenapa dia menangis? Dia bilang takut gitu kan. Ya saya lumayan juga guys, lumayan gimana ya, posisi suami saya nggak ada, saya sama anak saya lagi hamil pula. Ya saya telepon suami saya, teleponnya dibilang dia udah dibawa apa aja, dibawa gimana, dibawa tenang, di banyak-banyak baca-baca lah kan gitu kan. Namanya rumah itu emang udah lama sih kosongnya, baru-baru kami ini aja yang ngisi kan gitu. Itu saya sampai nggak tidur guys sampai pagi. Anak saya tuh terus nangis sampai saya nggak tidur sampai pagi guys. Bayangkan lah, seolah-olah itu saya ini serasa ada yang memperhatikan gitu, ada yang memperhatikan saya gitu kan dari jendela gitu kan. Karena kami tidur di ruang tengah kan, otomatis kan jendela itu terpampang ke arah kami. Jadi kan kayak jendela tuh kayak kena angin gitu kan. Nah jelas lah kan apa. Saya terus melirik ke arah jendela tuh guys, saking parnonya gitu. Itu nggak lama kemudian hilanglah suara orang nyiram pasir tuh, nggak ada lagi. Sampai suara ngaji tiba, suara ngaji subuh sekitar pukul 4 lewat. Setelah sholat subuh itulah baru saya bisa tidur. Bayangkanlah sama kalian,
Gimana ya ibaratnya di posisi saya seperti itu mengalamin, pasti apa banget kan, horor banget kan, pasti kalau mungkin yang apa mungkin dah hmm, ya betul-betul lah, betul-betul yang menegangkan gitu kan. Itu 2 malam loh, saya baru malam pertama oke nggak masalah, malam kedua itulah pas suami saya kerja, terus saya mulai diganggu gitu. Jadi malam ketiganya saya sama anak saya coba tidur di kamar, saya pindah ke kamar tidur. Tiba-tiba pukul 1 lampu mati. Lampu mati, itu anak saya nangis. Terus saya mencoba mengambil HP saya kan, mau saya hidupkan senter. Jadi posisi pintu rumah saya ini kan nggak punya pintu guys, cuman kain pintu. Cuma kain pintu aja, pintunya nggak ada gitu. Jadi kain pintu tuh kan nggak saya tutup, saya sangkutkan ke apa gitu, ke paku biar nampak plong ke ruang tengah gitu kan. Pas waktu saya mengambil senter HP, saya mencoba menghidupkan senter, memang sontak guys, saya terkejut guys. Itulah seumur guys, saya melihat penampakan Poci di depan kamar saya, berdiri mematung memandang saya di depan pintu kamar. Bayangkan sama kalian, mungkin kalau bagi yang ibaratnya apa mungkin langsung pingsan, tapi saya nggak bisa berkata-kata guys, saya nggak bisa ngomong, saya cuman gimana ya, kayak terkejut, takut, tapi saya nggak bisa gerak gitu loh. Spontan saya menengok dia menatap saya menatap dia, ya saya nggak bisa ngapa-ngapa gitu, sampai lampu itu baru hidup. Di situ dia udah nggak ada lagi. Nah itulah pengalaman saya di rumah kontrakan saya di sore itu. Terus paginya saya mencoba ngomong sama yang punya kontrakan. Saya bilang sama dia kan, gini, bener bapak tuh kok gini. Saya bilang sama dia, apa di rumah bapak itu? Tapi kan katanya, apa kamu nggak? Tapi kan ada pohon bidara katanya. Emang ada sih di depan rumah saya tuh pohon bidara besar guys, pohon bidara. Tapi buahnya kecil-kecil gitu. Saya nggak tahu, kata itu pohon penangkal. Saya nggak tahu juga sih, kata bapak itu. Bawa masuk aja pohon itu, tanam aja, bawa ke dalam rumah katanya. Masukkan ke dalam kamar katanya kan. Jadi bilang dia, bawa aja pohon itu, kamu bawa aja ke dalam kamar kamu katanya. Jadi saya untuk apa kan, saya kan nggak tahu ya kan. Jadi dibilang dia mungkin biasa itu katanya, yang punya kontrakan itu sama saya, biasa itu perkenalan katanya sama saya. Memang sih guys, dia nggak mengganggu, cuman dia menatap saya menatap dia, spontanitas kan kami saling bertatapan gitu. Saya nggak bisa ngapa-ngapa, kaku, ngomong nggak bisa, apa nggak bisa gitu. Kami saling berpandangan, entah karena posisi saya lagi hamil ya, nggak tahu juga ya. Jadi setelah penampakan itu guys, terus terang ya, saya pun sering pergi tuh kalau apa ke rumah ipar saya. Kalau suami saya belum pulang, saya tidur di rumah ipar saya. Ya gimana ya, trauma juga sih guys, takut juga sayanya gitu kan. Jadi kalau setiap suami saya pulang ke rumah, baru saya di rumah. Kalau suami saya nggak di rumah, ya saya tempat ipar saya gitu, tidur di situ, saya bawa anak saya gitu. Sampai lahirlah anak saya guys di situ. Jadi semenjak anak saya lahir di situ pun guys, gangguan itu tetap datang guys. Anak saya diganggu terus, dia nggak mau nyusu, dia sering sakit-sakitan. Kalau mau maghrib itu dia menangis menjerit-jerit gitu. Kata ditanya sama keluarga dari suami saya itu, katanya dia diganggu penghuni sumur yang ada di belakang rumah saya. Di belakang rumah itu ada sumur tuh, sumur itulah tempat kami air sumur untuk apa,
air, maksudnya pakai sanyo kan dari sumur itu gitu. Katanya yang orang pintar tuh katanya sumur itu ada penunggunya gitu. Jadi dia sering mengganggu anak saya. Sampai badan anak saya tuh kurus, kurus banget. Nggak mau nyusu, nggak apa, setiap malam menangis. Jadi kami bersepakat lah di bulan apa kami pindah dari rumah itu guys, karena posisinya ya karena anak saya itu, karena saya sakit-sakitan, nggak sehat, nggak mau nyusu, badan habis terus guys. Saya kan nggak tega juga nengok dia seperti itu kan. Jadi ya saya pindah. Kemudian alhamdulillah semenjak saya pindah itu anak saya pun BB-nya naik, gemuk, sehat. Ya sampai sekarang dia alhamdulillah sehat guys. Itu pengalaman saya ya di waktu tinggal di sore itu, tapi saya melihat pocongnya langsung guys. Itu baru pertama kali saya melihat makhluk yang gak kasat mata bertatap dengan saya pas di depan kamar saya. Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum.